Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Mustia dengan NIM 21024088. Saya Stefani Marcelina Garing dengan NIM 21024083. Saya Priscilia Lokas dengan NIM 21024102. Di video kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai Internet Passive Optical Network. Pengertian EPON. EPON adalah teknologi transmisi yang didasarkan pada teknologi Ethernet PON yang menggabungkan keunggulan teknologi PON dan teknologi Ethernet, mengadopsi struktur point-to-multipoint, transmisi serat optik pasif, dan menyediakan berbagai layanan melalui Ethernet, di mana teknologi ini memberikan kontribusi baik kepada pelanggan maupun provider. Beberapa fungsi utama EPON antara lain menghubungkan rumah dan bisnis ke jaringan internet dengan kecepatan yang tinggi, mendukung layanan multimedia, serta memberikan akses internet yang cepat dan stabil untuk perangkat-perangkat seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Konfigurasi dan manajemen jaringan EPON melibatkan beberapa tahap antara lain pengaturan OLT, pengaturan ONU, manajemen kinerja jaringan, manajemen kesalahan dan perbaikan, pemantauan kapasitas, serta keamanan jaringan. Cara kerja EPON. EPON terdiri dari Optical Line Terminal atau OLT yang terhubung ke jaringan inti operator dan Optical Network Unit atau ONU yang terhubung ke pelanggan. OLT mengatur semua transmisi data ke ONU dan menerima data dari ONU. OLT mengatur akses ke jaringan dengan menggunakan Time Division Multiple Access atau TDMA untuk memastikan bahwa pengguna yang berbeda mendapatkan akses ke bandwidth yang setara dengan pengguna lainnya. Arsitektur EPON, Optical Network Unit atau ONU. ONU bertanggung jawab untuk menghubungkan pengguna dengan jaringan EPON dan memberikan konektivitas jaringan kepada pengguna. Optical Line Terminal atau OLT. OLT bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas data yang terjadi antara ONU dan sumber daya jaringan utama. Penerapan EPON di berbagai negara. Yang pertama, Jepang. Di Jepang, EPON telah diadopsi sebagai teknologi broadband utama dan telah digunakan secara luas oleh operator telekomunikasi seperti NTT, KDDI, dan SoftBank. Yang kedua, Korea Selatan. Korea Selatan juga telah mengadopsi EPON sebagai teknologi broadband utama dengan banyak operator telekomunikasi seperti KT. Yang ketiga, Cina. Di Cina, EPON telah diadopsi secara luas dan telah digunakan oleh operator telekomunikasi seperti Cina Telecom, Cina Unicom, dan Cina Mobile. Dan yang terakhir ada Eropa dan Amerika Utara. Beberapa negara di Eropa dan Amerika Utara juga telah mengadopsi EPON sebagai teknologi broadband, meskipun penggunaannya tidak sepopuler di Asia. Perbandingan antara EPON dan teknologi broadband lainnya menunjukkan bahwa EPON memiliki keuntungan dalam hal kecepatan dan ketersediaan bandwidth, tetapi biaya implementasi dan instalasi yang lebih tinggi dapat menjadi tantangan. Peluang yang dihadapi dalam penerapan EPON. Yang pertama, ada kecepatan transfer data yang tinggi. Yang kedua, ada skalabilitas yang tinggi. Yang ketiga, ada efisiensi biaya yang lebih tinggi. Yang terakhir, ada mudah diatur. Selanjutnya, ada tantangan dalam penerapan EPON. Pertama, ada investasi modal awal yang tinggi. Lalu ada kesulitan dalam instalasi. Dan ada tingkat keamanan yang rendah. Kesimpulan, EPON adalah kombinasi dari beberapa teknologi terbaik dan arsitektur jaringan. EPON menggunakan arsitektur point-to-multipoint dan transmisi serat optik pasif untuk menyediakan beberapa layanan melalui Ethernet. Saat ini, aplikasi IP atau Ethernet menyumbang lebih dari 95% dari seluruh komunikasi LAN. EPON akan menjadi metode komunikasi paling efektif
untuk menghubungkan pengguna akhir dari jaringan akses dengan menggunakan struktur yang ekonomis dan efisien di atas. EPON tidak memerlukan protokol yang rumit, sinyal optik dapat ditransmisikan secara akurat kepada pengguna akhir, dan data dari pengguna akhir dapat ditransmisikan secara terpusat ke jaringan pusat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.